Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9 tentang Saulus yang bertobat. Itu tema dari Lai. Bagaimana di dalam kisah para rasul ini ada 3 kali kisah ini disampaikan Paulus. Di dalam kisah para rasul, kisah Rasul 9 ini, kisah tentang pertobatan Paulus ini diceritakan oleh Paulus sendiri. Pertama ini oleh Lukas, di pasal 9 ini oleh Lukas. Lalu ada di pasal 22 dan pasal 26 itu disampaikan sendiri oleh Paulus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripada untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terkedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan katakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan dalam kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Di dalam tadi yang saya katakan, di dalam kisah Rasul ada 3 kali kisah ini dibahas. Itu di pasal 22. Itu di pasal 22 ayat 3 sampai 16. Di pasal 22, kisah Rasul pasal 22 ayat 3 sampai 16 itu tentang pertobatannya Paulus, ya. Bagaimana dia bertobat. Ini dikisahkan di hadapan orang Israel. Jadi di kisah pasal 22 dia membela, dalam pembelaannya dia menceritakan tentang pertobatannya. Dia bicara bagaimana dia pada masa lalu. Di pasal 9 temannya yang menceritakan, Lukas yang menceritakan. Sekarang Paulus yang menyampaikan di depan para imam di situ. Dia cerita bagaimana dia, kalau ayat 2 di kisah Rasul pasal 22 itu, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai di dalam ibadat. Jadi di dalam ibadat mereka menggunakan bahasa Ibrani, sehari-hari mereka menggunakan bahasa Aram, sementara di dalam menulis itu mereka menggunakan bahasa Yunani, sehingga Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi kalau mereka dalam ibadat seperti ini, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Ketika dia menjelaskan kepada mereka tentang Yesus yang mati dan bangkit dalam bahasa Ibrani, itu membuat orang-orang heran. Kok bisa ya dia seorang yang seperti ini bicara dalam bahasa Ibrani? Dia bilang di pasal 21, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Boleh nggak saya bicara?" Dan dia bicara dalam bahasa Ibrani. Itu mengagetkan orang sebenarnya. Dia bicara dalam bahasa Ibrani. Karena dia bicara dalam bahasa Ibrani, maka mereka berpikir mereka bisa hajar orang ini. Ketika mereka akan menghajar dia, itu di ayat yang ke-24, ketika mereka akan menyesah dia tanya ke mereka, "Kalian boleh ini enggak? Kalian boleh enggak menyesah orang Romawi?" Jadi dia bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jadi mereka pikir kalau dia bahasa Ibrani, dia akan dihakimi menurut tradisi Ibrani. Sehingga mereka mau sesah dia. Pada waktu mau sesah dia tanya, "Kalian boleh pukul enggak saya orang Romawi?" Sangat sulit. Dan akhirnya mereka memang tidak bisa menyesah dia karena dia adalah warga negara Romawi. Jadi begini Paulus ini. Paulus itu orang Yahudi, tapi dia tinggal di Tarsus, itu di daerah Kilikia. Dia warga negara Roma. Sehingga dia terlindung sebenarnya. Sebagai orang Yahudi dia, kalau saudara ibu bapak nanti lihat dalam teologi kita nanti, kalau dia itu mencukur rambut, ada kata dibaptis, dia disunat dan seterusnya, karena dia memang orang Ibrani. Nanti kita mungkin bahas di PA ini. Karena dia orang Ibrani, jadi semua tradisi Ibrani dia akan ikuti. Tetapi dalam kehidupan sebagai warga negara dia orang Romawi.
beragama Yahudi, Ibrani, sebagai bangsa di dunia dia bangsa terhormat Romawi, dan dia punya sesuatu yang lebih tinggi, yaitu warga negara surga. Itu Paulus kita, itu rasul orang bukan Yahudi. Nah, di sini dikatakan di sini, pada waktu dia rebah ke tanah, dia mendengar suara. Jadi ada di ayat Fatsal 22 ya, Fatsal 22, Kisah Rasul Fatsal 22 ayat 6. Tapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku dekat Damsyik, tengah hari tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 9, dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Dan di pasal 26 nanti kalau perhatikan itu seperti ada pertentangan. Di pasal 26 ketika dia bilang mereka mendengar suara. Kalau pasal 9, Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya? Tetapi bangunlah. Mulai dari ayat yang ke-3 di pasal 9, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Dia rebah ke tanah dan kedengaran suara yang berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu bangunlah, mereka termangu-mangu. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman sebenarnya karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang jua pun. Di pasal 22 mereka tidak mendengar. Di pasal 22 dikatakan di situ bahwa mereka melihat suara, mereka mendengar suara. Pasal 22, rebah aku ke tanah. Ayat yang tadi saya baca, ayat yang ke-9, mereka menyertai aku yang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Begitu juga nanti di pasal 26. Jadi gini, dia bilang mereka mendengar suara, mereka melihat cahaya dan mereka mendengar suara. Di pasal 22 mereka tidak mendengar suara. Lalu mana yang benar? Apakah Lukas salah menjelaskan? Ingat tadi di pasal 9 saya bilang Lukas yang mencatat orang melihat cahaya dan mendengar suara. Itu Lukas yang catat. Setelah Paulus bilang mereka tidak mendengar di pasal 22. Mereka cuma lihat suara. Yang benar yang mana? Iya kan? Apa dia bertentangan atau bagaimana? Kurang lengkapkah ceritanya? Mereka enggak dengar suara. Mereka cuma lihat Cuma lihat cahaya. Di pasal 26 sama kayak yang lain, yaitu mereka di pasal 26 dia rebah ke tanah, mendengar suatu suara mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus. Dia lebih lengkap lagi di pasal 26, dia bilang dalam bahasa Ibrani, bahasa yang disampaikan itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu sukar bagimu menendang ke arah kegalah rangsang. Aku mengasingkan engkau. Terus di situ dia bilang kepada Agripa, aku ditangkap sekarang. Jadi gini, pasal 9 dia cerita Lukas tentang pertobatan Paulus. Pasal 22 pembelaan Paulus terhadap orang-orang Yahudi, sehingga dia nggak bilang disampaikan dalam bahasa Ibrani karena dia bicara dalam bahasa Ibrani. Jadi dia nggak bilang itu bahwa suara itu dia dengar dalam bahasa Ibrani karena dia lagi ngomong dalam bahasa Ibrani. Di pasal 26 kepada Raja Agripa. Jadi bukan kepada orang Yahudi, kepada raja. Pertama dia membela diri di hadapan orang Yahudi. Berikut kepada Raja Agripa, dan dia bilang dia mendengar suara yang berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, dalam bahasa Ibrani. Yang pertanyaannya tadi yang saya bilang, yang benar yang mana? Apakah mereka mendengar suara, melihat cahaya dan mendengar suara, atau mereka tidak mendengar suara? Ataukah mereka tidak mendengar suara? Kenapa Tuhan bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini dipermasalahkan oleh orang tidak percaya. Itu dipermasalahkan. Ya, makanya di pemuda saya suka bicara dengan mereka tentang ada beberapa ayat yang seolah-olah bertentangan.
Dan itu akan dipakai orang untuk menyerang bahwa Alkitab ternyata bukan tanpa salah. Tetapi ternyata Alkitab itu ada kesalahan karena di kitab yang sama, kisah yang sama, tetapi ternyata ceritanya berbeda. Kan seperti itu ya. Nah, jadi saya berharap di kita tidak hanya tahu tentang doktrin yang ada di buku, tetapi boleh nggak kita kalau membaca Alkitab kita teliti lalu kok kenapa dia seperti ini ya? Kenapa ini begini? Karena banyak kali kita mengabaikan itu, tetapi hati-hati nanti kalau bertemu dengan orang yang membaca firman Tuhan dan bertanya. Saya senang dengan pemuda karena mereka bertanya. Mereka bertanya, ini kenapa Pak? Kenapa ini seperti ini? Ya. Jadi di dalam sekali katakan lagi di Kisah Rasul ini ada 3 kali penyampaian tentang kisah pertobatan Saulus. Tapi sebenarnya kalau saya sampai ini saudara Bapak Ibu bisa mengerti, yaitu satu saya bilang yang menulis pertama itu adalah Lukas berdasarkan apa yang dia dengar dari kisah yang disampaikan orang atau dia meneliti seperti wartawan gitu ya. Lalu yang kedua itu disampaikan oleh Paulus sendiri kepada orang Israel bahwa dia rebah ada cahaya tapi mereka tidak mendengar kata-kata apa yang dikatakan kepadanya. Sementara yang di Kisah pasal 9 ada cahaya dan mereka mendengar suara. Bagaimana mau jelaskan itu? Kita gabung aja kalinya ya. Yaitu ya yang di Kisah pasal 9 dia cerita detail, yaitu melihat cahaya dan mendengar suara. Tetapi di Kisah pasal 22 dia tidak menceritakan mereka mendengar suara. Atau Paulus nggak tahu kan? Paulus kan lagi jalan tuh waktu itu pasal 9 itu kan. Tiba-tiba dengar suara, jangan-jangan kali Paulus nggak tahu bahwa sudah anak-anak orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu mendengar suara itu. Seperti itu kan kalau kita menjawab ya sebenarnya ya. Seperti itu kali. Ya dia katanya Paulus nggak tahu kalau mereka dengar. Ada yang bilang begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di sini sebenarnya adalah cerita ini adalah pertobatan atau kisah hubungan Tuhan dengan Saulus, sehingga kata-kata itu sebenarnya hanya ditunjukkan kepada Paulus. Jadi kata-kata mengapa engkau menganiaya aku itu tidak ditujukan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Saulus waktu itu. Kata-kata yang berkata mengapa engkau menganiaya aku itu hanya ditujukan kepada Saulus, sehingga dapat dimengerti begini. Mereka mendengar suara seperti gemuruh itu, tapi pengertian tentang apa yang disampaikan itu hanya didengar oleh Saulus. Bisa gitu ya. Yaitu mereka mendengar suara kayak suara angin gitu, tapi suara yang memberi arti mengapa engkau menganiaya aku itu hanya didengar oleh Saulus. Jadi bukan bertentangan. Tetapi memang seperti itu yang terjadi, yaitu murid orang-orang yang bersama-sama dengan Saulus itu mendengar, tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Saulus. Karena itu hanya khusus kepada Saulus. Itu kira-kira jawaban masalah-masalah yang ada banyak sekali masalah. Saya berharap nanti ya bisa nanti kita bahas sama-sama, atau kalau ada kerinduan ya kita akan bahas sama-sama. Tapi kalau kita anggap itu nggak terlalu penting, nggak apa-apa. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang, pasti kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab. Baik, saya berharap nanti karena kalau kita mau PA ini kan agak susah ya, PA jemaat di Zoom itu kan tidak semua bisa ikut ya. Sementara kalau kita mau PA offline di sini kan agak susah juga waktu dan ini agak susah. Jadi mungkin kalau bisa nanti saya akan gunakan PA hari Rabu seperti ini, saya bahas sedikit doktrin baru praktis, atau seperti apa nanti akan diserahkan nanti kepada pengurus yang baru. KPU kan lagi menjalankan tugas. KPU sudah berjuang habis-habisan. Ibu Yosi juga sebagai pembantu KPU kemarin sudah jalan ngantar-ngantar kartu itu ya. Oke, mari kita lihat tentang pilihan Tuhan kepada Saulus. Saulus berkobar-kobar hatinya untuk
menganiaya orang percaya. Saya sudah bilang hari Minggu, bingung juga nih Paulus ini. Kenapa sih dia marah apa ke Tuhan ya? Kan terus marah apa kepada orang yang apa namanya, yang percaya Tuhan? Sebenarnya saya lagi melihat begini, kalau kita belajar dari Saulus, kalau kita melakukan aplikasi, ada bahaya di kalangan orang yang seolah-olah orang percaya, seperti orang percaya, akan punya hati seperti Saulus, yaitu lebih suka mencari kesalahan orang daripada menjadi berkat. Coba Bapak Ibu lihat, kalau ada orang seperti orang percaya atau seperti orang beribadah, rasa-rasanya seperti Saulus ini. Nggak ada urusan dengan dia, kenapa dia mesti marah sama pengikut Yesus? Kan gitu kan? Aneh kan ya? Aneh kalau kita lihat di sekitar kita kan, kayaknya ibadah, lagi menjalankan ibadah, tapi kok lebih suka mencari masalah daripada membuat hidup damai, kan gitu? Kenapa seperti itu? Saulus, jangan-jangan nanti dia dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya hari Sabtu dengan bapak-bapak selalu dari ibu-ibu bicara tentang kalau Tuhan menghendaki. Jadi yang saya bilang gini, kalau Tuhan menghendaki melindungi kita, maka bisa jadi kita tidak akan dilihat orang sebagai orang yang melakukan kesalahan. Kalau Tuhan melindungi kita, atau kita melakukan kesalahan tapi orang mau hantam kita, Tuhan bisa tahan tangannya. Jadi baru dia mau mau tonjok kita, mau pukul kita, Tuhan bisa tangannya di sini dan tidak jadi. Bisa jadi Tuhan, dan itu yang selalu terjadi, Tuhan tutup hatinya. Jangan sampai engkau melepaskan tangan kepada orang pilihanku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Saul tentang Daud, dan Tuhan bisa lakukan itu kepada orang yang berniat jahat kepada orang yang dikasihi Tuhan. Maka berhati-hatilah untuk itu, karena bisa jadi kita pikir kita benar, tapi sebenarnya kita salah. Saya banyak begitu kali, kita kayak begitu kan, banyak kali seperti itu. Seperti itu. Hati-hati, karena ada banyak kali seperti itu. Tuhan bisa menahan kita, dan setelah itu kok nggak terjadi. Padahal kita udah merah di kepala, sudah terbakar seperti Saulus ini, udah ingin sekali membunuh itu orang percaya, tapi tiba-tiba kok nggak jadi. Kenapa? Karena ada maksud Tuhan terhadap seseorang. Maksud Tuhan terhadap seseorang itu belajar dari Saulus, bukan hanya pada waktu dia mengejar orang Israel. Jadi bukan gini, karena dia mengejar orang Israel, maka Tuhan halangi dia untuk melakukan dosa. Ada lagi satu doktrin tentang hamartologi, teologi, hamartia, dosa, yaitu Tuhan bisa menahan orang untuk tidak melakukan dosa. Tapi saya pernah katakan di sini, Tuhan bisa mempersilahkan orang untuk melakukan dosa. Tuhan bilang silakan. Sudah kan, kita sudah bahas itu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, Tuhan tidak akan halangi. Tuhan bilang silakan, dan engkau akan tanggung akibatnya. Ya kan? Tapi ada saat ketika kita mau melakukan sesuatu, Tuhan bilang tidak boleh. Contohnya di hidup Rasul Paulus ini atau Saulus ini. Dia hendak menghancurkan orang-orang yang percaya, tapi tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Tuhan baru menghalangi Paulus saat itu? Apakah Tuhan baru datang pada Saulus ketika Saulus sudah dekat dengan orang-orang di Damsyik, dan Tuhan halangi Saulus? Nggak boleh Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa Tuhan tidak tahan sebelumnya? Kenapa? Terlambat Tuhan. Kan harusnya kan, kalau Tuhan sayang umat orang-orang percaya, harusnya Tuhan jangan bikin dong Saulus itu sampai dengan di Fatsal 7 si Stefanus dilentari dengan batu kan. Harusnya kan Tuhan tahan saja dari situ. Kenapa Tuhan nanti tahan pada waktu Saulus akan ke Damsyik? Kenapa? Kenapa tidak dari Stefanus? Saudara lihat, ada beberapa saat Tuhan akan bilang silakan. Hati-hati ini. Ya. Tapi ada saat ketika Tuhan bilang tidak boleh, karena engkau sedang menganiaya aku. Kenapa Tuhan terlambatkah? Atau Tuhan lebih sayang Saulus daripada Stefanus? Tuhan lebih sayang orang-orang di Damsyik daripada orang-orang di Yerusalem? Tuhan lebih sayang itukah?
Seperti itukah kira-kira? Pernah berpikir nggak seperti itu? Kenapa kita tidak banyak kali tidak menghormati Tuhan, minta maaf, tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kadang-kala kita merasa nggak apa-apa, Tuhan kok nggak apa-apa, ya. Sehingga kita pikir kalau itu yang bahaya sekali doktrin itu, yang salah pahamnya itu sekali selamat tetap selamat, itu bahayanya di situ. Sampai ada orang yang ngajar, sampai dibilang gini, Bapak kalau Bapak percaya Tuhan Yesus, Bapak masuk surga, masuk surga. Kalau Bapak membunuh, masuk surga, masuk surga. Kalau Bapak masuk surga, iya masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah diampuni satu kali dan untuk selama-lamanya. Lalu tidak membunuh, tapi Alkitab bilang membenci saudaramu, dalam 1 Yohanes kan gitu, sama dengan seorang pembunuh. Ya kan? Wih, susah itu. Sangat susah. Ya. Itu bukan doktrinnya yang salah tentang kepastian keselamatan, jaminan keselamatan, tapi pemahaman yang salah karena pengajaran yang tidak lengkap. Dikira kalau sudah selamat boleh melakukan dosa. Oh, enggak. Saya ketika berkhotbah di sini tentang Tuhan juga menghitung perbuatan, seorang datang pada saya bilang, Pak Soni, kok berbeda dengan yang diajarkan kami dulu? Kalau di kami dulu diajarkan, kami kalau satu sekali selamat tetap selamat. Saya bilang, oh iya ya, iya. Tapi benar selamat nggak? Pertanyaannya itu, benar selamat nggak Pak? Cek, karena saya suka bilang itu. Coba cek, saya selamat nggak ya? Benar nggak ya saya ini percaya Yesus ya? Kalau dibandingkan dengan apa yang ada di hati saya kan gitu. Tapi bapak itu agak panas dia. Dia bilang, wah Pak Soni ini udah rupanya sudah mengajar beda ini katanya di sini. Oh, minta maaf saya kalau saya ngajar beda. Saya cuma mau pastikan bahwa kalau kita selamat, kita tahu apa yang harus kita lakukan, benar kan? Dan syukur Pak Ben datang dia jelaskan itu kan. Jadi saya aman lah saya. Iya kan? Karena nggak mungkin orang GA mengajarkan kalau sudah selamat berdosa pun nggak apa-apa. Nggak akan ada di doktrin itu. Tidak ada di doktrin itu. Ya. Begitu juga sudah selamat biar melakukan dosa yang kecil besar nggak masalah. Yang penting saya hati-hati, jangan sampai kita kira kita mengejar kebenaran seperti Saulus, padahal sebenarnya kita tidak lagi mengejar kebenaran. Nah, balik ke pertanyaan saya tadi, apakah Saulus itu nanti disayang Tuhan atau ditahan oleh Tuhan ketika dia akan ke Damsyik? Apakah seperti itu? Lalu yang selanjutnya, apakah Tuhan kurang sayang kepada orang-orang yang dibawa dari kisah pasal 8 ini? Ya, banyak yang mati. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Tidak kan? Kenapa tidak? Galatia pasal 1, kalau ibu bapak mau lihat di Galatia pasal 1 dibilang begini. Sebab Tuhan telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Ya. Jadi sebenarnya Saulus tidak dipilih Tuhan di kisah pasal 9. Ya. Sebenarnya Tuhan memilih Saulus untuk menjadi hamba Tuhan itu sejak dari kandungan ibunya. Galatia pasal 1 itu ayat yang ke-15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Sebenarnya dari kandungan Tuhan sudah memilih Saulus. Tapi kenapa nanti sampai di Damsyik? Firman Tuhan nggak cuma sekedar Tuhan melindungi orang percaya, tapi ada desain Tuhan yang luar biasa, yang besar dari kekekalan, yaitu bangsa Yahudi akan diselamatkan, sesudah itu akan beralih kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan itu proses itu sampai pada Saulus dipanggil. Jadi bukan Tuhan tidak mengasihi orang-orang seperti Stefanus, tapi ada yang desain Tuhan yang besar, yaitu bahwa di sini kalian akan menderita. Masih ingat Matius pasal 10? Setiap orang percaya kamu akan dianiaya, kamu akan menderita. Ada serigala yang akan datang padamu, kamu akan dihancur leburkan. Kamu akan berhadapan dengan pemimpin agamamu, dan itu harus terjadi. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Sehingga di kisah pasal 9 Paulus datang dan Tuhan tunjukkan kepada Paulus, saya yang akan mengutus engkau keluar dari Israel. Itu sebabnya pertemuan itu ada di Damsyik. Yang berikut adalah di pasal 26 tadi ada kata engkau tidak dapat menentang apa yang Tuhan kehendaki. Tidak dapat bagimu, engkau tidak mampu
Di ayat yang pasal 22 juga dikatakan seperti itu. Engkau tidak dapat menentang, karena aku akan mengutus engkau kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ketika Tuhan melihat dari kekekalan, maka itu yang akan terjadi. Diatur. Kalau saudara perhatikan dalam teologi kita, Tuhan berhubungan dengan pribadi, ada Abraham, ada Nuh, ya, ada Nuh, ada Abraham, ada pribadi-pribadi. Lalu Tuhan berhubungan dengan bangsa Israel. Sesudah itu Tuhan berhubungan lagi dengan pribadi, kan? Setiap orang ada, tapi ada saat ada bangsa, Tuhan berhubungan dengan bangsa, dan setelah itu Tuhan mengubah. Tidak lagi dia melalui satu bangsa, tapi dia melalui setiap orang percaya bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Langsung. Sebelumnya dia berhubungan dengan satu bangsa, sehingga orang harus datang kepada bangsa Israel. Kalau ibu bapak lihat Kisah pasal 2, bangsa-bangsa dari luar datang ke Israel merayakan Paskah. Mereka datang ke Israel merayakan Paskah. Sesudah itu Paskah dirayakan di sana, tidak lagi di Israel. Semua orang percaya dapat merayakan itu dengan perjamuan Tuhan. Ya, dengan perjamuan. Mereka melaksanakan itu keluar dari Israel. Sebagai tanda apa? Kalau Israel mengingat mereka keluar dari Mesir, Paskah bagi orang bukan Yahudi, bukan mengingat Israel keluar dari Mesir, tapi mengingat mereka sudah keluar dari hamba dosa karena Yesus, domba Paskah sudah diserahkan kepada Tuhan. Sehingga mereka memperingati itu dengan apa? Dengan perjamuan Tuhan. Ingat bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Dari mana dimulai? Sebenarnya kalau saudara, ibu bapak lihat itu dimulai dari kekekalan. Di dalam kitab Galatia nanti bisa dilihat bahwa Paulus bilang sebenarnya sudah dinyatakan kepada nabi-nabinya yang kudus, tetapi mereka belum mengerti tentang itu. Mereka belum bisa mengerti. Ada Petrus dan teman-teman, mereka tidak mengerti. Di dalam Efesus pasal 1 dan 2 juga dikatakan itu. Sudah disampaikan kepada nabi-nabinya yang kudus, tetapi baru disampaikan oleh Paulus keluar kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau Paulus tidak diutus ke bangsa-bangsa bukan Yahudi, nggak ada yang tahu. Apakah program itu nanti ada di Paulus? Sekali lagi tidak. Ada di mana? Ada di Tuhan, tapi belum dibukakan kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebenarnya dasar doktrin kita. Ya, jadi ada satu hal yang terjadi dengan Pak Saulus ketika dia bertobat, lalu ada orang yang datang padanya. Mungkin hari Minggu atau kapan saya akan menjelaskan ini, yaitu ketika Ananias datang, Ananias bilang, Saulus, Tuhan telah datang padamu. Tuhan sudah datang padamu, saudaraku, menampakkan diri padamu di jalan yang kau lalui. Ia telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun dan dibaptis. Dia bangun dan dibaptis. Kenapa? Ibu bapak bisa ngerti kalau saya bilang tadi, ketika dia menyampaikan dalam bahasa Ibrani, ada tradisi yang harus dia jalani, ada perintah. Dia harus lakukan Taurat, dan setelah itu dia keluar dan bilang, tidak lagi kamu berada di bawah Taurat. Yesus sudah melakukan Taurat, saya melakukan Taurat, tapi kamu tidak lagi di bawah Taurat. Bisa tangkap ini sedikit, mungkin karena sudah doktrin kali ini ya. Jadi kayak begini, nanti kalau kita akan baca di Alkitab, soalnya kita kadang-kadang potong kompas sih. Ya, oh kita tidak membaptis karena kita begini-begini. Tapi kalau ibu bapak baca Alkitab, ibu bapak akan terbengung, kok ada begini ya? Nanti akan lihat lagi bagaimana dia mencukur rambut di Kengkrea, bagaimana dia datang di Bait Allah. Ada banyak sekali yang terjadi seperti itu. Nah, kita mau jawab apa itu? Kita mau jawab apa? Ya syukur kalau kita ketemu orang bodoh. Saya dulu begitu berdebat, saya selalu pulang menang. Saya pikir saya pintar. Enggak, ternyata mereka bodoh. Mereka yang bodoh yang bisa anggap benar. Sekarang hati-hati, karena di YouTube banyak sekali kan orang lihat kan. Kita kalau cuma punya pengetahuan sepotong lalu gaya-gaya kayak hati-hati.
Sehingga kita perlu konsisten melihat kebenaran, terutama dari Saulus. Saya mau ulang lagi tentang Saulus ini. Dia dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Tetapi Tuhan baru tunjukkan kepada dia dipilih Tuhan, itu di Kisah pasal 9. Kenapa di situ? Karena ada program Tuhan yang harus jalan, yaitu yang pertama, orang-orang percaya harus dianiaya. Itu yang dibilang di Matius pasal 10. Sehingga di Paulus harus selesai. Sekarang Paulus yang akan menjalani penganiayaan itu. Karena dia bicara kepada orang Israel, kepada orang bukan Israel, dia bilang, saya rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tetapi di Roma pasal 11 dia bilang, kalau bisa saya terpisah kalau perlu dari saudara, dari manapun, asal saudara seiman, asal saudara sedagingku itu diselamatkan, kan gitu. Lalu di Roma pasal 11 dia bilang, kamu hanya dicangkokkan, jangan sombong hai orang bukan Yahudi, karena kamu cuma dicangkokkan. Kalau cabang asli saja tidak dikasihi, apalagi kamu. Maka bagi kita yang harus ada dalam hidup orang percaya pada masa ini adalah kerendahan hati. Puji Tuhan saya diselamatkan. Tetapi Tuhan, banyak kali saya hanya melihat keselamatan darimu tanpa melihat apa yang kau kehendaki dalam hidup saya. Sehingga banyak kali saya melakukan sesuatu yang tidak benar, saya masih merasa saya adalah anakmu. Saudara tahu itu cocok dengan siapa? Para ahli Taurat. Ya kan? Tuhan Yesus bilang, kamu selalu ngaku-ngaku anak Abraham, tapi kamu mau membunuh aku. Bapamu adalah Belzebul, bapamu adalah iblis. Ini kalau saya ngomong begini di beberapa orang GA, marah itu mereka. Pak Sony, jadi Pak Sony anggap kami nggak percaya? Enggak, saya cuma mau bilang jangan jadi kayak orang rasul ahli Taurat. Sudah salah dikira benar, kan bahaya kan itu ya. Sudah salah dikira benar. Tapi kita yang paling parah gini, kalau kita salah kita cari orang lain. Kalau kita salah kita bilang, dia juga Pak. ini dia juga Pak. Saya salah Pak, tapi dia juga kan. Kenapa nggak saya sendiri yang salah ya? Ya saya salah, saya minta maaf. Tapi ada juga Pak Sony yang salah. Biar nanti itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau kita kan lain. Begitu. Saulus nggak? Dia bilang saya salah. Saya salah Tuhan. Saya menganiaya jemaat Allah. Ya kan? Atau kita suka bangga nggak? Dosa kita lebih dikit dari orang lain. Puji Tuhan saya Pak, dikit. Cuma dikit saya. Kalau dia, Bapak tahu nggak? Ada 15 dosanya. Kalau saya sih 14. Kalau saya 14. Saya bilang kepada teman yang dia bangga sekali karena dia melakukan Taurat. Jadi dia bilang ke saya, kalian gereja hari Minggu, Taurat bilang hari Sabtu, kamu gereja hari Minggu. Berdosalah kamu katanya. Terus saya jadi ingat cerita orang masuk polisi itu. Orang Manado bilang teken polisi, teken tentara. Dia berdiri lalu temannya lebih tinggi dari dia dikit. Temannya cuma 165, dia 167. Dia bangga sekali, dia bilang kamu nggak mungkin diterima, nggak cukup tinggi kamu. Saya kan lebih tinggi dari kamu. Lalu pas diutus ukur 167. Sementara jadi polisi itu 170. Nggak lulus kan dua-dua. Tapi sombong, satu lebih tinggi padahal sama-sama di kegelapan. Nah itu dia bahaya. Makanya Paulus gelap dulu. Paulus gelap baru Paulus tahu, oh begini di kegelapan ya. Saya tidak dapat menilai orang yang salah di kegelapan, kan gitu ya. Paulus kan gelap di sini kan. Dia tidak dapat melihat tiap hari, cuma tutup mata aja. Nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa nilai orang. Dia nggak tahu mana yang salah, mana murid Tuhan, mana bukan murid Tuhan. Mana yang harus dia bunuh, mana yang tidak harus dia bunuh. Nggak, gelap dia, nggak lihat apa-apa. Tapi satu waktu matanya terbuka dan dia lihat. Tuhan bilang tidak lagi ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Yang dia lihat sekarang adalah apa? Tidak ada beda. Itu doktrin kita, yaitu manusia tidak ada beda di hadapan Tuhan. Kalau saya berdosa, dia berdosa. Kalau dia diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus, saya juga diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Engkau akan tahu apa yang aku inginkan, itu kata Tuhan. Tetapi satu yang mesti saudara kita ingat, kita pernah bahas Efesus pasal 1, sebenarnya kita dipilih Tuhan, diselamatkan di dalam Yesus, bahkan sebelum dunia dijadikan. Paulus bilang dia dipilih untuk menjadi rasul Tuhan sejak dia dalam kandungan ibu. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan sekarang. Kadang-kala kita pikir, kita harus bikin seperti ini. Tidak, ibu bapak. Kadang-kala Tuhan Yesus yang sudah menentukan. Ya kecuali kita nggak percaya Tuhan menentukan ya.
Oh, kita nggak punya doktrin itu Pak, kita nggak percaya Tuhan menentukan. Bahaya loh itu. Kenapa? Karena Tuhan memang menentukan. Dia kan absolut, mutlak kan? Kalau dibilang A kan? Iya kan? Kita berbeda dengan doktrin predestinasi, iya. Tapi bukan berarti kita tidak percaya Tuhan menentukan. Kita percaya Tuhan menentukan. Sebab kalau enggak, kita nggak mungkin berdoa begini. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu maksudnya apa? Apa maksud berdoa biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi? Apa yang kita sedang lakukan itu? Kita sedang berkata pada Tuhan, ketentuan-Mu yang akan berlaku. Percaya nggak Tuhan menentukan? Berarti kita percaya kan? Karena dari doa kita biarlah Tuhan, kadang-kadang kata Tuhan biarlah Engkau menentukan itu sampai 12 kali saya dengar kalau kita berdoa begitu. Tuhan biarlah Engkau menentukan. Tuhan biarlah Engkau kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa buat anak-anak kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup mereka. Kami berdoa buat ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Berapa kali itu coba? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu kesakitan, masalah, sukacita, sebenarnya Tuhan lagi menentukan supaya kita seperti Paulus bilang, jadilah pengikutku, yaitu kita akan ikut Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu orang percaya sebenarnya. Kalau tidak, kita harus tutup mata seperti Saulus untuk tidak lagi berhenti menilai seseorang dari apa yang nampak. Karena kalau kita cuma lihat dari pandang nampak, kita pikir Saulus cuma bertobat di kisah pasal 9. Tapi dalam Galatia tadi kan dia bilang, dia sudah menentukan aku sejak sebelum aku lahir, sejak aku dalam kandungan ibuku. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Kita jarang nyanyi lagu itu atau sering? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya kan? Dan tangan kasih-Nya menuntunku.